Padang Pariaman bicara hari ini. Sorotan publik kembali tertuju ke Nagari Seulayat, Kecamatan Ulakan. Hari ini, podcast Padang Pariaman bicara menghadirkan calon wali Nagari Seulayat, Sulaiman, yang akan memaparkan secara langsung visi dan misinya untuk membawa Nagari Seulayat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat sosok dan gagasan yang ditawarkan bagi kemajuan Nagari Seulayat. Saksikan podcast Padang Pariaman bicara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan siang kali ini Sabtu 6 Juni 2026, kita dari podcast Padang Pariaman Bicara hadir untuk membincangkan pemilihan wali nagari khusus Nagari Seulayat Ulakan. Kali ini kita membincangkan dengan salah satu tokoh masyarakat Seulayat yang sekaligus calon wali nagari nomor urut 4, yaitu Bapak Sulaiman Sarjana Hukum. Beliau di antara 5 calon yang hadir pada momen Pilwana serentak 2000 adalah mempunyai banyak pengalaman birokrasi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus juga punya pengalaman panjang di sosial masyarakat, khusus di Seulayat Ulakan. Nah, setidak-tidaknya Nagari Seulayat adalah nagari yang baru mekar dari Ulakan, nagari yang baru hadir 1 periode. Ada banyak yang butuh dibangun, ada yang butuh diaplikasikan program-program nasional maupun program-program Bupati Kabupaten Padang Pariaman di nagari itu. Nah, setidak-tidaknya momen Pilwana pada 2026 ini, Pilwana serentak yang diikuti oleh Seulayat, tentu para calon wali nagari punya visi dan misi yang jelas, kuat, dan secara umum memberikan yang terbaik kepada masyarakat nagari. Barangkali kita awali bincang ini dari Bapak Sulaiman Sarjana Hukum. Silahkan mengawalinya dengan perkenalan sekaligus sedikit membaca keinginan dan visi misi maju menjadi calon wali nagari Seulayat Ulakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah bisa melaksanakan menyampaikan visi dan misi untuk calon wali nagari Seulayat Ulakan. Nama saya Sulaiman Esa, Sarjana Hukum, dan saya sudah bekerja selama 36 tahun 6 bulan sebagai abdi negara di pemerintah Kota Padang. Iya. Dan sudah mempunyai istri. Istri saya namanya Sariwati dan dikurniai 3 orang anak. Yang pertama nama anak saya Saidiman Usman, yang kedua Febri Izawati, yang ketiga Sulasri. Iya. Anak yang pertama sekarang udah bekerja di swasta Tamatan Unan Padang dengan bidang studi sejarah Fakultas Budaya. Anak yang kedua Febri Izawati, memang dia wira swasta, sekarang berwira swasta di bidang kebutuhan pokok, cabai, kentang, barang harian. Yang anak yang ketiga sekarang sedang bekerja di Bank BTPN Syariah Padang. Iya. Yang sekarang didimiskan di Dubualung. Iya. Untuk
ke perkenalan selanjutnya, saya dilahirkan tahun 1965 dengan orang tua yang laki-laki namanya Josen, yang perempuan namanya Haja Mari, dan saya bersuku Jambak, alamat Korong Lapo Kandang. Iya, iya, iya. Untuk sementara perkenalan saya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Tadi cukup menggelitik apa yang Bapak sebut bahwa nagari seulayat, nagari yang baru hadir, belum punya kantor untuk melayani masyarakat secara maksimal, belum katakanlah masih tumbuh baru gitu kan. Ya, ya. Nah, langkah yang Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan gitu kan, di dalam membangun nagari, baik membangun fisik maupun membangun sumber daya manusia. Yang pertama itu yang penting diwujudkan adalah kantor wali nagari, kemudian menyatukan orang di 4 korong. Ya. Nah, menyatukan dalam konsep yang Bapak Sulaiman kerangkakan seperti apa ini? Menyatukan dalam artian ini seperti apa? Coba sedikit paparkan. Menyatukan seperti sekarang kan di nagari itu kan karena 4 korong masih adanya antara keego-egoan korong masing-masing. Iya, iya. Kalau misalnya saya tercapai, saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan bisa bekerja sama dengan perantau, Iya. termasuk yang di kampung, untuk membuat suatu apa namanya tuh, suatu kesepakatan antara korong yang satu dengan korong yang lainnya, bisa bisa mewakili di suatu persatuan untuk nagari Sulayat, Iya, iya, iya. baik yang di rantau maupun yang di kampung. Jadi untuk mengapa nanti untuk menyampaikan hal-hal yang akan kita tuju, kita cukup yang mewakili itu saja, bisa diadakan musyawarah mufakat, bukan mengumpulkan semua masyarakat yang ada Sulayat maupun yang di kampung maupun yang di rantau. Iya, iya, iya. Itu kita mendirikan perwakilan-perwakilannya. Cuma perwakilan-perwakilan itu memang ada suatu organisasinya, dia bersatu. Jadi segala sesuatu hal, contohnya kalau kita contoh yang telah ada, membangun suatu masjid Syekh Burhanuddin. Syekh Abdul Jami, Iya, iya, iya. Kiram. Itu tuh yang membangun tuh memang persatuan masyarakat kampung dengan masyarakat rantau. Iya, iya, iya. Jadi kita di kampung ini kalau tidak menterlibatkan orang rantau, apa yang akan kita laksanakan Susah, susah. Iya, Makanya iya, jadi, dan sekarang langkah saya itu nampaknya dulu kalau masjid itu baru kalau tidak salah 2 tahun bisa selesai. Iya. Kalau kantor wali nagari itu kita lakukan secara musyawarah mufakat antara korong yang satu dengan korong yang lainnya, kita atur aja dengan penunjang ada aja, dan dana nggak 100 juta. Iya, iya, iya. Nanti dengan masyarakat kita musyawarahkan untuk batu pertama aja kita minta sumbang kepada masyarakat, dihitung aja per rumah, kira-kira rumah di Sulayat itu kira-kira 400-an. 400-an ya. 400-an tuh kalau kita kenakan aja semen satu karung semen per rumah, Sudah 400 karung. nah, kita udah mempunyai dasar untuk melanjutkan yang tahap pertama. Iya. Untuk batu pertamanya aja. Iya, 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 iya. Jadi selama ini kalau mungkin kalau saya tidak salah, itu memang masih kurang di nagari Sulayat. Bakat musyawarahnya kurang. Iya, iya, iya. Apa yang dilakukan cuman dilakukan aja oleh perangkat-perangkat yang ada di nagari. Nenek mama tidak dilibatkan, tokoh-tokoh Iya, masyarakat tidak iya. dilibatkan. Itu kelemahannya. Saya lihat contoh nagari Padang Tobo. Nagari Padang Tobo itu nagarinya tuh satu, karena kuat persatuannya itu kantor wali nagari aja udah mendekati seperti kantor Iya, camat. iya, iya. Karena
bersatunya agak mewah kantornya. agak mewah kantornya. Nah, itu yang yang terbayang untuk saya untuk tahap pertamanya. Ada contoh yang Pak Sulaiman lakukan di Kota Padang dalam membangun itu secara menyatukan masyarakat itu? Ada contoh kira-kira di dalam melakukan? Oh, kalau saya kalau untuk di Kota Padang, Ya. untuk dengan masyarakat, cuma saya kebetulan dulu pernah jadi ketua RT di Pasar Lubuk Baya. Ya. Selama 8 tahun. Memang kalau untuk kerjasama itu untuk melakukan yang kepentingan umum itu harusnya kerjasama. Ya. Jadi kalau di pemerintah Pemkot Padang, saya cuma sebagai staf. Ya. Memang belum ada. Tapi di sebuah RT di Kota Tengah, Bapak jadi RT-nya ya? Jadi RT, ketua RT DKI saya. Oh, Pasar Lubuk Baya itu kan DKI-nya untuk Kecamatan Kota Tengah. Iya. Saya kayak itu wilayah saya tuh RT tuh. Pasar tuh. Iya. Waktu pembangunan pasar itu masih Bapak RT-nya? Masih yang Pembangunan pasar sekarang deh? yang sekarang enggak, yang di belakang, Iya, yang di belakang deh. Ya. Ya, cuma pengelolaannya itu kan Dinas Perdagangan. Iya. Kita kalau Nah, kita kan penguasa wilayah. ya, Kalau RT ini kan sama dengan dusun kan? ya Apa dusun lah. Waktu sama dengan kepala dusun lama gitu kan? Ya. Ketika desa dulu, aspek kekuasaannya Enggak lah, seperti apa lah, seperti itu tuh kepala kaum. Kalau dusun tuh kalau di Bandung kan sama dengan korong. Iya. Kalau korong tuh kalau di sana tuh hampir sama RW. Oh, kalau RT ini kaum gitu ya? Ya, kelompok kaum, misalnya Iya. kaum suku, misalnya seperti Datuk tadi. Iya. Kaum itu cuma itu wilayahnya. Lubuk Buaya waktu Bapak jadi RT-nya ada berapa RT situ? Lubuk Buaya, kalau yang Kelurahan Lubuk Buaya RT-nya sampai 17. 17 ya. 17. Jadi Pak Sulaiman Enggak, RW-nya sampai 17. RW-nya 17. Kalau RT-nya kali aja 3 tuh berapa tuh? Iya. Sekitar 50-an. Iya, betul. Jadi kalau RT ini menangani sampai 10 sampai 30 kakak ya. Ya, Iya, paling banyak. satu Ya. RT. Nah, itu kan kalau dibandingkan dengan kita di Nagari di Kabupaten Padang Pariaman ini hampir sama dengan korong itu. Kalau 30 kakak gitu kan satu korong itu kan paling kayak di Nagari di Ulakan, kayak Nagari di Tujukoto kan belum begitu maksimal jumlah penduduknya. Betul. Hampir sama. Kalau berbicara berpenduduk kita ya hampir sama dengan korong. Iya. Tapi kalau kita ambil wilayah, Iya. memang berapa mau berkaum. Iya. Wilayahnya kan cuma berapa aja. Iya. Kalau korong wilayah kita hampir berapa hektar tuh? Itu paling 1 hektar. Nah, kemudian lanjut kita mengenai potensi rantau seulayat ini. Kan sudah ada contohnya itu dalam membangun Masjid Jami Syekh Burhanuddin. Ya. Dan itu sekarang sudah menjadi masjid luar biasa hebatnya tuh. Ya. Karena hampir setiap waktu ramai. Ramai ya. Saya sering salat di sana. Nah, itu saya lihat peta rantau seulayat yang Pak Sulaiman ketahui di mana saja potensi-potensinya. Sebab ini kan kerja berat yang akan dilakukan nih, membangun kantor nagari dan membangun nagari itu sendiri. Ya. Peta rantaunya itu semua apa yang ada di Indonesia, contoh yang pusat itu di Jakarta. Ya. Jakarta, seluruh wilayah Jakarta ada. Ada. Medan, Pekanbaru, Palembang pun ada juga. Jadi kalau saya lihat selama saya udah pensiun 2 tahun di kampung ini, kuncinya nampaknya dalam masyarakat kita ini, di masyarakat Kabupaten Padang Pariaman ini umumnya, khususnya masyarakat Surat. Kuncinya kalau perangkat-perangkat itu melaksanakan serius, cuma tidak mementingkan kepentingan egonya masing-masing atau pribadinya, untuk membangun kampung ini mudah. Cuma dengan syarat memang apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu nampaklah hasilnya. Misalnya kita ada atau macam, kalau memang perkembangannya
maju atau nampak, Iya, masyarakat itu tidak ragu-ragu untuk betul. menyumbang. Iya, 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 iya. Itu dilihat untuk contohnya aja di kampung ini, kalau kita mau memperbaiki surau atau apa, kita lakukan aja musyawarah aja untuk mencari uang 100 juta atau 50 juta, udah. Iya, Cuma dengan syarat tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka jangan uang itu bisa diselewengkan. Iya, iya. Sampaikan kepada masyarakat uang ini kegunaannya ini hasilnya, Iya, ini iya, apanya, iya. ini hasil bangunannya, ini Jelas, administrasinya jelas laporannya kan? jelas laporannya. Iya, iya, iya. Kalau kita apakan secara umum Padang Pariaman nih, Iya, iya. khususnya Sulawesi yang membangun nagari ini termasuk Kabupaten Padang Pariaman, kan kita yang dirantau. Iya, Kita yang dirantau. Iya, iya. Kalau kita yang di kampungnya sih sekedar memelihara, Iya, iya, sekedar iya. mengamankan kampung, gitu. Seluruh potensi-potensi atas nama keuangan, setahu saya memang dari rantau yang apa. Jadi kita yang di kampung ini jangan begitu melayani masyarakat rantau itu, jangan tidak prima lah. Layani adalah orang rantau dengan Iya, iya. rantau ini di mananya rantaunya pemikirannya ke kampung. Iya. Orang Minang nih ke kampung. Iya, iya, iya. Otomatis kalau saya tangkap dari keinginan visi misi Pak Sulaiman, Ya. ini cukup hebat dan cukup kuat. Nah, nanti agak termasuk cepat Pak Sulaiman melakukan dalam tanda petik pembersihan birokrasi yang ada di Nagari. Ya. Artinya selama katakanlah 2 tahun ini Pak Sulaiman pensiun, aktif di kampung, Pak Sulaiman melihat perangkat Nagari ini tidak jalan sebagaimana mestinya. Artinya kekuatan rantau belum terakomodir, potensi Nagari tidak tergarap secara maksimal. Ya. Nah, ini kan Pak Sulaiman sudah dapat sudah dapat agenda untuk melakukan perubahan di Nagari itu sendiri. Ya. Kuncinya teori untuk melakukan perubahan di birokrasi seperti apa yang dalam konsep Pak Sulaiman? Insyaallah kalau saya misalnya terpilih sebagai wali negari Saulayat, yang jelas untuk membersihkan birokrasi yang ada di negara Saulayat itu, bak pepatah kita, ibaratkan kita memandikan kuda, harus kita yang mulai dulu. harus kita yang mulai, harus kita yang disiplin. Iya, iya, iya. Jangan kita seakan-akan kita tuh sebagai Memandikan biru, ya, kita tuh sebagai wali negari bukan raja. Iya, iya, Kita iya. mendapatkan wali negari itu amanah dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat tuh begini, kita tidak perlu, karena memang keinginannya ada. Iya, iya, Cuma kita tidak bisa melaksanakannya. Untuk apa amanahnya kita Iya, iya, kita pakai kan. Jadi kalau dilihat pada saat ini, saya lihat selama 2 tahun ini, iya, iya. memang pelayanan prima itu mungkin untuk Saulayat saya lihat, bukan yang di Naya saya tidak tahu. Pelayanan itu memang kurang prima. Kadang-kadang waktunya kalau di pemerintahan masuk kantor tuh kita kan jam 7.30 kan apel. Iya. Apel pagi. Kalau dilihat untuk di negari saya tuh di Saulayat tuh kadang-kadang jam 10, jam 9 belum ada. Iya, iya, iya. Apalagi yang memimpinnya tidak ada. Iya, iya, iya. Ada juga keluhan dari masyarakat yang saya dapati. Cuma saya akan menyampaikan itu ya. Malah orang mau mendesak misalnya urusan surat, didatangin ke rumahnya. Berarti kan itu tidak pelayanan prima. Nah, itu kan pelayanan hampir sama dengan raja. Harus disembah dia dulu baru apa? Baru bergerak. Iya, iya. Padahal kita yang kita dipilih masyarakat ini kan kita kan anak buah masyarakat. Iya, iya, iya. Bukan jadi raja. Melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Ibu dulu pulang ke Dian. Ibu dulu pulang ke Dian. Iya, 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 iya. Itu Iya. masih kelemahan tuh masih banyak. Iya, iya. Mungkin satu lagi yang perlu Pak Sulaiman jelaskan kepada masyarakat, periode 2026-2034 ini
seulayat itu dalam mimpi Pak Sulaiman seperti apa? Baik fisik maupun mental masyarakatnya maupun kesejahteraan masyarakatnya seperti apa? Silakan. Kembali oke, apa tadi ke takdir yang satu tadi. Ya, Kalau memang saya terpilih sebagai menteri, kalau saya lihat, saya dulu kan lahir kan masih zaman nagari. Iya. Di zaman nagari itu kan kita itu kan mematuhi mama atau di atas mama penghulu. Iya, iya. Dengan kemajuan sekarang memang itu yang agak ada kelemahan di negara kita sekarang. Jadi kalau saya lihat dengan adanya apa Undang-Undang Dasar tahun nomor 6 tahun 2014, di sana kan ada yang berbunyi desa itu kan ada desa administrasi, ada desa adat. Iya. Jadi kita diberi kesempatan nampaknya bisa menjadikan negari kita itu negari adat. Iya. Dan ditambah diperkuat dengan Perda Gubernur. Iya. Pasalnya tidak saya apa kan. Di mimpi saya kalau bisa nagari itu memang dikembalikan ke nagari. Iya, iya. Dibandingkan ke nagari. Jadi untuk mengawasi masyarakat, untuk mengaturi masyarakat itu memang terkoordinir. Iya, iya. Kalau kita berbicara secara desa, secara administrasi, susah untuk menyatukannya. Iya, iya, iya. Makanya kalau di apa tuh kalau di nagari Iya, iya, iya. ada pemerintahnya tuh pemerintah nagari, ada Dumalang nagari, ada Pulau Palomudo nagari, ada Pagan nagari. Iya, Kalau iya. bisa dibangun lagi, Iya, iya, iya. jadi mungkin bisa tercapai impian saya untuk membangun nagari. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Sulaiman Sarjana Hukum. Ada banyak pengalaman yang akan ditularkan nantinya setelah pemilihan wali nagari tanggal 27 Juni 2026 oleh Bapak Sulaiman Sarjana Hukum, calon wali nagari seulayat nomor 4. Artinya Bapak Sulaiman Sarjana Hukum ini ingin kembali ke nagari itu secara utuh dan secara komprehensif. Artinya semua persoalan nagari diatasi oleh nagari itu sendiri. Nah, disinilah fungsinya hubungan baik, komunikasi yang mulus antara ranah dan rantau. Dan itu konsep yang sudah dimiliki oleh Bapak Sulaiman, tinggal nanti ditularkan di nagari. Mudah-mudahan masyarakat seulayat Ulakan mampu melihat calon terbaik dari yang baik. Artinya pilihan masyarakat tidak bisa sia-sia, mampu menghadirkan nagari sesuai yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Kembalikan marwahnya bahwa ada silang sengketa, ada kesulitan, ada masalah, semuanya bisa diatasi, bisa diselesaikan oleh perangkat-perangkat nomenklatur yang diciptakan oleh wali nagari itu sendiri. Terima kasih, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.